dan seluruh guru-guru ya dari SDIT Citra Sahabat serta para undangan ya yang menyempatkan hadir pada hari ini. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentunya saya memberikan apresiasi kepada SDIT Citra Sahabat ya yang memberikan waktu dan ruang untuk Palestina ya. Mudah-mudahan ketika kita mengadakan acara yang terkait dengan amal Palestina ini jadi sumber keberkahan dan kemudahan saat kita menjalankan tugas-tugas kita, dan semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk mewujudkan SDIT Citra Sahabat ini menjadi salah satu sekolah yang akan memberikan banyak manfaat buat Jakarta dan Indonesia secara keseluruhan. Dan tidak dalam sesi ini kita memang akan ada dua momen ya. Yang pertama adalah momen Isra Miraj, yang kedua waktu yang tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang kita rindukan, yaitu bulan Ramadan ya. Untuk mempersingkat mungkin saya minta dibantu oleh panitia untuk menyampaikan slide saya ya. Ya, jazakillah khair. Jadi ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membahas tentang Isra Mi'raj ya. Hadirkan cinta untuk Al-Aqsa, untuk Palestina ya. Dan kita berharap materi kita tentang Palestinaan ini bisa menyemangati kita dalam berjuang ya di dunia pendidikan, khususnya di sekolah yang kita cintai, SDIT Citra Sahabat ya. Yang pertama bahwa alasan kita mencintai Palestina ya, ini menjadi materi yang selalu kita ulang-ulang agar terus tertanam pada diri kita. Yang pertama adalah Allah menjadikan tanah Palestina, Al-Quds itu adalah tanah Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari kita yang pertama ini kita lihat mestinya Allah bisa sekali itu memi'rajkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah langsung ke Sidratul Muntaha. Ya. Tetapi Allah malah membuat rute perjalanan itu harus ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ini menunjukkan bahwa persoalan Palestina adalah persoalan umat Islam ya, yang tidak boleh dilupakan ya. Kita lihat mestinya ya umat ini, seluruh dunia ini, ketika mereka memperhatikan keutamaan Masjidil Haram dan sekaligus Masjid Nabawi, mereka juga tidak boleh melupakan Masjidil Aqsa. Kita lihat. Jadi kalau kita lihat ayatnya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di ayat ini Allah menjelaskan beberapa penjelasan buat umat ya. Yang pertama adalah keutamaan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Jadi seluruh dunia ini, di dunia ini hanya ada dua masjid yang langsung Allah memberikan namanya langsung, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Tujuannya adalah umat tidak boleh melupakan perhatiannya untuk Masjidil Aqsa. Perhatian kita terhadap Masjidil Haram ini sudah tidak diragukan lagi, dari anak-anak sampai dewasa ya. Ketika mereka diperlihatkan dengan Ka'bah, mereka sudah meyakini bahwa itu adalah Masjidil Haram. Nah, mestinya ya kalau anak-anak kita calon penjaga Masjidil Haram itu sudah kita ajarkan mereka dengan manasik haji, mestinya anak-anak kita sejak kecil ya, tentu diawali dengan orang tuanya dulu ya. Kenapa kita memberikan pelajaran manasik haji itu kepada anak-anak? Karena ibu bapaknya sudah tahu, guru-gurunya sudah tahu gitu.
Dan bahkan sudah mempraktekkan ya, yang kita lihat bisa jadi salah satu bisnis yang cukup ramai ya di saat belum pandemik adalah umroh dan haji. Jadi itu adalah edukasi kecintaan terhadap Masjidil Aqsa melalui ibadah-ibadah haji dan atau umroh kita lihat. Harusnya umat juga memberikan edukasi tentang Masjidil Aqsa yang sama ketika mereka melakukan edukasi terhadap Masjidil Haram. Dengan cara apa? Ada materi-materi kepalestinaan dalam setiap materi pelajaran kita. Kalau memang belum masuk dalam kurikulum, itu dijadikan agenda tahunan. Mungkin kita bisa ingatkan juga bahwa program kecintaan terhadap Palestina itu dimulai dari misalnya gerakan koin untuk anak-anak Palestina ya. Itu juga mengingatkan, nanti akan tanya kita lihat. Dan bahkan mungkin bisa diawali dari sekolah SD ini, tidak ada satu rumah siswa atau guru yang tidak dipasang gambar Al-Aqsa di rumah. Dan itu kan tidak mahal ya, sebagaimana kita masang kalender ya. Bisa saja kita buat bingkai ya Al-Aqsa itu, dan ketika ada yang, bahkan kalau perlu disatukan dengan 3 masjid ya. Kalau kita bisa, jadi mereka tahu 3 masjid itu, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bahkan dikatakan Syaddur Rihal. Nah, ini keutamaannya, perhatian. Yang kedua adalah bahwa sumber keberkahan itu adanya di Palestina. Ya. Jadi Palestina itu salah satu negeri bumi Syam. Tetapi dia muara sumber keberkahannya itu ada di Palestina. Di mana lagi? Di seluruhnya. Bukan hanya di Syam, tapi di seluruh dunia. Selama itu menyuarakan Palestina, di situ Allah hadirkan keberkahan. Oleh karena itu, kita tidak bisa membedakan kegiatan dakwah kita di dalam, ya, apakah dakwah dalam dunia pendidikan, dengan Palestina itu tidak bisa dibenturkan. Dia malah disinergikan. Ya. Ketika kita serius mengurusi sekolah, ya, kita sebagai guru, kita sebagai kepala sekolah, kita sebagai ketua PONG, saat kita mensukseskan kerja-kerja kita di dunia pendidikan, itu juga bagian jihad fi litahrir Palestina. Ketika kita menjadi ibu rumah tangga yang baik, ya, mampu mengelola keuangan, bisa menjadi teladan dalam rumah tangga kita, ya, itu adalah bagian daripada litahrir Palestina. Ya. Ketika kita memberikan kontribusi terhadap lingkungan masyarakat kita, mudah merespon terhadap kesulitan orang lain, itu pun bagian daripada litahrir Palestina, untuk membebaskan Palestina. Maka ketika kita ada tugas, apakah itu training, ya, apakah itu mengajar, ataukah itu kita mencari rezeki ya setiap hari, itu kita mengatakan Al-Aqsa memanggil. Jadi dia tidak bisa dipisahkan. Tapi sumber keberkahan itu adanya di Palestina. Pada masa Abu Bakar Siddiq, ketika Abu Bakar Siddiq di negaranya, ya, pada saat itu sedang diuji, banyak yang murtad, ya, kemudian yang nggak membayar zakat, ya. Saat itu bumi Syam, ya, termasuk di situ bumi Syam itu tidak dirinci, tapi seluruhnya wilayah bumi Syam itu sedang diserang, gitu ya. Pada saat itu Abu Bakar Siddiq tidak mengatakan, responnya langsung cepat. Dia mengirim Usama bin Zaid kalau tidak salah itu. Kemudian terjadi diskusi panjang di antara elit politisnya, ya, Abu Bakar dengan pemimpin-pemimpin yang tingkat atas. Mulanya bukan dari Umar dulu. Kenapa kita mikirin bumi Syam, ya, sementara kita sendiri lagi ada masalah, gitu. Apa enggak nanti aja? Kita sendiri sedang gawat ini menghadapi yang murtad, yang tidak mengeluarkan zakat, ya. Nggak bisa. Kita mengutus orang ke sana. Di sini ada saya dan yang lain untuk urusi dalam negeri. Nggak berhasil dengan selain Umar itu, maka tim selain Umar itu membisiki Umar. Mungkin melalui Umar ini Abu Bakar luluh, gitu, supaya jangan mikirin negara lain dulu, pikirin dulu dalam negeri yang sedang ada musibah. Tapi enggak, tetap istiqomah.
Karena kita tahu pada saat peristiwa Isra Mi'raj siapa yang pertama kali membenarkan itu? Abu Bakar Siddiq. Ya. Saat itu berjalanlah Usama bin Zaid ke Bumi Syam ya, dan melakukan bantuan ya. Di saat Usama bin Zaid meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang dijajah itu dengan pasukannya, Abu Bakar Siddiq dengan timnya itu memberesi. Dan apa yang terjadi? Saat Usama bin Zaid membantu saudara-saudara di Bumi Syam, saat itu juga Allah menyelesaikan urusan-urusan yang murtad, urusan-urusan yang tidak berzakat. Ini selaras dengan hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang membantu saudaranya, Allah akan membantu dirinya. Jadi yang namanya membantu itu tidak harus kita menunggu kita kelar dulu urusan. Karena persoalan di Palestina itu bukan persoalan kemiskinan, bukan persoalan membantu orang yang luka, orang yang lapar, orang yang miskin. Perbedaan keduafaan, perbedaan penderitaan yang dialami di dalam negara kita dengan di negeri Bumi Syam itu berbeda. Kalau kita terjadi bencana, ada yatim, ada yang kebakaran dan segala macam, itu adalah ujian secara sunatullah terjadinya. Tetapi segala penderitaan yang dialami di Bumi Syam, Suriah, kemudian di Palestina, ya, itu adalah diciptakan oleh penjajah. Yatim yang diciptakan penjajah, keyatiman yang diciptakan penjajah, janda yang diciptakan penjajah, terputusnya hubungan anak dengan orang tua dengan anak adalah diciptakan oleh penjajah. Rumah dihancurkan, rumah sakit di stop pengobatannya, barang-barang kebutuhan pokok di stop mengalir ke dalam Gaza misalnya. Nah, kenapa? Karena ini salah satu teror yang paling dahsyat agar orang-orang yang ada di garda terdepan menjaga Al-Aqsa dan menjaga 22% yang tersisa itu akan nyerah gitu. Dibuat lagi lah kondisi umat Islam di luar Palestina itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Karena mempersepsikan urusan Palestina ya urusan Palestina, bukan urusan saya. Nah, ini yang dikatakan sumber keberkahan. Jadi semua referensi kita bergerak dalam negeri ini sumbernya dari sana. Inilah yang menyemangati kita bahwa ujian-ujian dakwah yang kita geluti, bagaimana membangun sekolah ini bisa terus banyak dikenal orang, ya, banyak dikenal orang itu bisa jadi setiap gurunya mungkin berperan untuk mensosialisasikannya. Atau misalnya kita di situasi pandemi itu kan tidak sama ketika kita mendidik anak pada saat bukan pandemi, ya. Tetapi beragam kesulitan yang kita hadapi di Indonesia ini, baik dalam amar ma'ruf nahi munkar, baik dalam dunia pendidikan, dalam dunia ekonomi, itu belum seberat yang dialami saudara-saudara kita di Gaza dan di Palestina, ya, secara keseluruhan. Ini yang pertama. Kemudian di ayat yang terakhir kita lihat, innahu sami'un basir. Allah menjelaskan sesungguhnya dia Allah adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Secara umum, ini untuk persoalan umum, ya. Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar apa yang kita lakukan. Karena monitoring Allah itu 24 jam. Gitu. Tetapi kalau kita kaitkan dengan amal Palestina, kita lihat bahwa Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, Allah maha melihat siapa di antara hamba-hambanya yang di luar Palestina yang membersamai perjuangan Palestina dan yang tidak membersamai perjuangan Palestina. Ketika orang berdiam diri, tidak bergerak, tidak nge-share, tidak menggalang dana, diam maknanya adalah setuju. Dengan kata lain bisa dimaknai orang yang tidak bergerak untuk Palestina adalah menyetujui pembantaian, penjajahan, penghancuran, penghinaan yang dilakukan oleh penjajah. Jadi dia tidak bisa dipisahkan. Makanya seluruh ulama mengatakan qadaya Palestina al-qadaya markaziyah. Jadi persoalan umat Islam seluruh dunia itu bukan persoalan dalam negerinya gitu. Tapi persoalan bagaimana umat bersatu membebaskan Palestina. Jadi bukan hanya lembaga-lembaga, ya, lembaga Palestina berapa sih di Indonesia? Mungkin bisa dihitung dengan jari kalau kita lihat.
Tetapi yang kita lihat ini adalah siapa yang sungguh-sungguh membersamai perjuangan Palestina. Jadi perjuangan Palestina itu tidak hanya diwakili oleh lembaga. Allah akan minta pertanggungjawaban satu-satu di antara kita, bukan atas nama lembaga. Maka kehadiran kita hari ini, baik undangan, baik panitia yang sudah menyiapkan acara, itu udah checklist biru ya, bahwa ada sesuatu yang sudah kita tinggalkan hari ini, meninggalkan jejak keberkahan. Nah, yang kedua, teman-teman sekalian, Masjidil Aqsa kiblat pertama umat Islam. Dalam hadis ini digambarkan bahwa Rasulullah SAW menghadap kiblat Masjidil Aqsa itu selama 16 bulan. Pertanda, selama 16 bulan itu umat Islam seluruh dunia, kulit yang berbeda, didikan yang berbeda, bahasa yang berbeda, mereka ada satu tujuan, menghadap kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah awal kita lihat ketika Al-Quds ternoda, umat juga bersama-sama mestinya untuk mengembalikan kesucian Al-Quds yang di dalamnya ada 100, ini salah tulis ya, 14 hektar ya kita lihat. 14 hektar area Masjidil Aqsa yang ternodai sampai hari ini. Tahun 2008, Ibu sekalian, itu 26.000 pemukim Yahudi yang militan yang mereka melakukan penodaan. Harus berhadapan dengan Murabitoh yang jumlahnya hanya 550 dan Murabitin 500. Itu baru Yahudi militannya yang menodai itu. Belum lagi tentaranya yang sudah disiapkan 3.000. Dan yang menarik, setiap pemukim Yahudi masuk menodai Al-Aqsa, mereka dibiayai. Sekali datang itu 2 juta lebih ya, 100 sampai 150 dolar. Dari mana uang itu? Mereka menghimpun kekuatan seluruh dunia. Yang darah mereka adalah Yahudi. Padahal yang mereka perjuangkan itu tidak ada alasan, semuanya itu fiktif gitu. Nah, sementara umat Islam dalilnya saja ada 22 gitu. Baik dari sisi akidah, baik dari sisi kemanusiaan. Pusat pelanggaran hak asasi manusia itu diterapkan di Palestina. Nggak ada orang di penjara umurnya sudah 15 tahun di blokade di Gaza. Nah, jadi ini adalah bukan hanya sekedar kita masjid kiblat pertama gitu, tetapi sekarang ini mestinya umat bersatu. Nggak bisa kita menyelesaikan Palestina itu hanya dari sisi charity saja, walaupun ini adalah darahnya perjuangan. Kita udah harus memikirkan bagaimana persiapan generasi pembebasan Palestina itu dari sekolah-sekolah gitu. Mungkin ada tugas ya yang itu di luar, kita belum ada kurikulumnya, dibuatin tugas ya, buat gambar Al-Aqsa, kirim gambar Al-Aqsa yang mereka download nanti ya. Sebetulnya pesan kita cuma satu, lalu tempel di kamar ya, jangan lupa kalau perlu dibingkai gitu. Itu sebetulnya pesan yang sederhana tapi nyampe ke anak-anak itu. Nah, kita mempersiapkan begitu. Dan mereka dahsyat betul, 2000 kita baru bangun dari tidur 2016 ketika Donald Trump mengumumkan Al-Quds ibu kota Israel. Ternyata di Indonesia buku pelajaran itu sudah ada, Al-Quds ibu kota Israel gitu. Dan itu kan Yahudisasi kubro gitu ya. Jadi persoalannya adalah ketika orang-orang dewasa tidak ihtimam terhadap qadhaya markaziyah ini, persoalan utama bagaimana lagi keluarganya, bagaimana lagi anak-anaknya gitu ya, kita lihat. Nah, kemudian yang berikutnya Mbak, kita lihat Rasulullah SAW menjadi imam sholat dari para nabi. Coba bayangkan. Ini kalau kita menyelenggarakan acara Isra Mi'raj itu selalu temanya adalah sholat, sholat, sholat. Padahal kalau ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian ketahui, itu peristiwa Isra Mi'raj, kenapa Allah selain memang untuk memunculkan orang supaya ihtimam dengan Masjidil Aqsa, yang harus kita ketahui kenapa Nabi Muhammad SAW itu di setiap langit pertama, langit kedua sampai ke Sidratul Muntaha itu ketemu dengan para nabi.
dikenalkan semua. Sampai puncaknya Nabi memimpin sholat yang dimakmumi 125 Rasul dan 300 Anbiya yang sudah meninggal semua. Dan itu sholat dalam keadaan dengan fisik. Itu membuat kita merinding keutamaan daripada masjid. Memang kalau dari sisi angka, kalau kita sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali. Di Masjidil Aqsa ada yang mengatakan 250, 100, 500, ada yang 1000. Tetapi yang di area yang 14 hektar itu yang disolati oleh para nabi itu ada di Masjidil Aqsa. Jadi saya ingin mengatakan kita semua diingatkan di setiap injakan kaki para penjajah yang tadi saya sebutkan ada 28.000 yang silih berganti selama tahun 2008 ya. Sekarang mungkin lebih banyak lagi karena generasinya makin banyak. Kemudian belum tentaranya 3.000. Di setiap injakan kaki yang menistakan itu ada sujud para anbiya. Bagaimana mungkin kita bisa diam gitu? Bagaimana mungkin kita bisa diam? Kita bertanggung jawab untuk membersihkan tidak ada satu kaki penista itu ada di area 14 hektar. Ini yang melandasi kenapa kita wajib membantu Palestina. Ya. Maka dikatakan bumi Palestina itu adalah ardu jihad. Ya. Kita kan makna jihad itu ada dua. Menuntut ilmu juga jihad. Berdakwah juga jihad. Tapi jihad yang sesungguhnya sampai nanti kiamat itu adalah di bumi Palestina. Bahkan yang buat kita merinding, padang mahsyar nanti itu, seluruh dunia manusia itu ketika dikumpulkan di padang mahsyar itu, pusatnya di Palestina. Pusatnya di Palestina, kita lihat. Nah, ini kita lihat, inilah yang membuat harusnya kita terinjak-injak kehormatan kita. Karena Masjidil Aqsa, area Al-Aqsa itu adalah kiblat pertama umat Islam, tempat mi'rajnya Rasulullah SAW. Itu dinodai sampai saat ini. Buat mereka mabok, buat mereka joget-joget, ya bahkan karena mereka yang menguasai seperti Masjid Ibrahim dan Masjid Musa, ya kita lihat itu malamnya mereka poya-poya, kita lihat. Mereka melakukan berbagai macam penistaan, bahkan ada yang ciuman, pacaran di situ. Kekuatan dari Murabito dan Murabitin ini terbatas. Mereka hanya mampu menjaga Al-Aqsa itu dengan sholat, dengan tilawah, ya. Dan mereka harus bersabar untuk menghadapi caci maki. Ya. Bahkan di antara para Murabito penjaga Masjidil Aqsa ini, Khadijah Khuwailid, mereka bolak-balik masuk penjara. Dan ada penyiksaan yang paling berat yang dialami oleh Khadijah, seorang hafizah, penjaga Masjidil Aqsa. 4 hari berturut-turut dalam tahanan Israel itu telanjang, dilepas seluruh pakaiannya. Dilepas seluruh pakaiannya. Apa yang akan kita jawab saat Allah bertanya, di mana kalian para muslimah? Para muslimah di Jakarta, para muslimah di Indonesia. Saat perempuan-perempuan ini mewakili fisik perempuan-perempuan seluruh dunia. Masa kita hanya menggalang dana misalnya. Menghimpun, mengadakan acara-acara kita tidak mampu. Kenapa orang tidak perhatian terhadap amal Palestina? Karena mereka menganggap persoalan Palestina bukan prioritas. Ya. Prioritas. Padahal urusan Palestina sama dengan urusan kita menghafal Quran. Sama dengan urusan kita qiyamul lail. Sama dengan urusan kita mengajak orang untuk bisa baca Al-Quran, menutup aurat, amar ma'ruf nahi munkar. Selama pemahaman orang belum menjadikan urusan Palestina adalah prioritas, selama itulah Palestina tidak akan dikenal. Makanya terlalu optimis orang-orang di Palestina. Indonesia itu mayoritas Muslim. Kalau dulu misalnya anggaplah 250 juta, ya. Kalau misalnya umat Islamnya anggaplah 80%-nya. Kalau sekarang misalnya 100 juta umat Islamnya. Mereka bilang nggak susah. 10.000 per orang kali 250 juta. Ya. Kali 100 juta kita lihat. Kali 100 juta kita lihat. Kita jelasin, ya Syekh, memang mayoritas umat Islam. PR kita panjang banget. Islam yang ada di Indonesia ini harus kita akui, Islam keturunan. Makanya banyak omongan yang tidak menyenangkan. Ngapain sih mikirin orang Palestina jauh-jauh? Di kita sendiri aja banyak yang susah gitu ya.
Bahkan ada di Bekasi misalnya kita lihat ya, teman-teman ya, akhwat kita yang ngurusin gerakan koin Palestina itu ada 500 member dan itu semua adalah duafa. Dipetakan-petakan ya. Mungkin satu rumah itu dapat 10.000 ya, kemudian 5.000 karena ngumpulin recehan yang sisa itu mereka kumpulkan. Tapi dalam setiap bulan itu terkumpul 35 juta koin dari 500 member orang-orang yang mereka tidak mampu. Dan yang menjemput koin itu adalah bisa jadi jauh lebih susah dari Palestina. Tapi mereka merasakan bahwa kesulitan kami di sini ya. Coba kalau kita dengerin salah satu murabitoh yang kemarin kita undang bicara di acara webinar. Antuna bisa bayangkan, kecintaan kami terhadap Al-Aqsa tidak bisa terkalahkan. Kami rela suami kami, anak kami di penjara, asal jangan Al-Aqsa tidak ada yang jaga. Dan hukuman yang paling berat, rumah kami bersebelahan, kami dihukum 4 tahun tidak boleh datang ke Masjidil Aqsa. Itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Bahkan kecintaan terhadap Al-Aqsa itu mereka mengatakan rumah pertama kami adalah Al-Aqsa. Nah, mestinya kita yang dikasih kemerdekaan itu bisa jadi sekarang donasi yang kita kumpulkan itu berbanding lurus dengan persepsi kita terhadap amal Palestina. Padahal dengan kita menggalang dana Palestina itu Allah akan bayar. Bisa jadi sumber keberkahan rezeki kita di rumah, sumber keberkahan galang dana untuk pendidikan kita, untuk dalam negeri, itu sumbernya dari yang kita kumpulin uang Palestina itu, gitu ya. Ini yang kita harus tahu. Nabi pernah memimpin sholat, ya, yang dimakmumi oleh 125 Rasul dan 300 Nabi. Jadi terjadi dialog nih di antara aktivis-aktivis Palestina, karena baca sejarah ini. Nanti kalau Palestina dibebaskan, aku ingin duduk di mana saat Nabi Musa jadi makmum. Ya. Ada yang bilang enggak, aku akan duduk saat Nabi Muhammad SAW menjadi imam. Kita juga bercita-cita gitu ya. Kalau Allah takdirkan sebelum kita meninggal Palestina dibebaskan, yang pertama kali saya pengen banget sujud di Al-Aqsa dalam keadaan merdeka. Ini yang mungkin harus kita pahami. Lanjut nggak? Ya, poin berikutnya kita lihat ibu-ibu sekalian alasan yang program Yahudisasi di Masjid Al-Aqsa kita lihat ibu sekalian. Penjajah Zionis membuat aturan pembagian waktu dan tempat di area Masjid Al-Aqsa. Mereka membagi waktu kunjungan untuk warga Al-Quds di siang hari, dilarang masuk dari jam 7 sampai azan karena waktu itu Yahudi dengan alasan bukan waktu sholat. Adapun pembagian tempat untuk warga Al-Quds yang boleh dipakai tempat-tempat yang beratap saja seperti Masjid Qubatus Sokhro dan lain-lain. Sementara mereka menguasai seluruh halaman luar. Masjid-masjid siapa, aturan-aturan siapa yang mereka buat. Kenapa mereka membuat aturan ini? Karena mereka menguasai teritorial Al-Quds dan tepi barat. Apakah perempuan-perempuan Al-Quds dan anak-anak ini nerima? Enggak. Sebelum jam 7 mereka sudah ada di area 14 hektar itu. Maka ada para umahat itu yang kalau mereka agak kesiangan dikit, mereka harus datang lebih dulu daripada tentara ini. Ada kalau udah ditutup, mereka jalan melalui gorong-gorong. Jadi mereka bawa baju 2. Jadi baju yang penuh dengan kotoran di gorong-gorong itu sampai nanti mereka keluar di tempat yang memungkinkan mereka bisa masuk. Ya, yang namanya hardikan, pentungan ya, itu udah biasa bagi mereka. Bahkan kalau kita lihat video-videonya itu ada salah satu murabitoh bertahan di depan masjid, pintunya itu kan dikunci. Itu antara pintu masjid dengan itu ada tangga gitu. Tangganya pakai tangga besi lah, batu gitu. Itu dilempar dari atas itu si ibu itu sampai ke bentur ke bawah. Nah, jadi dikatakan bahwa perempuan-perempuan dan anak-anak di Masjidil Aqsa ini adalah rujulah ya. Kedudukan dia jauh lebih mulia daripada negara-negara Arab, pemimpin-pemimpin Arab yang malah melakukan hubungan normalisasi, bersahabat dengan penjajah. Bisa jadi posisi mereka itu Allah janjikan kan, barang siapa yang membantu orang yang berjuang dengan pikiran, dengan tulisan, dengan tenaga, dengan doa-doa ya, itu disejajarkan. Jadi kalau kita betul-betul ikhlas berjuang membebaskan Palestina, itu seolah-olah kita seperti para murabitoh yang berhadapan langsung dengan tentara Zionis Israel ya.
Yang kedua, penjajah Zionis dibantu Donald Trump secara resmi mengumumkan Al-Quds ibu kota negara penjajah Zionis Israel. Tujuannya untuk apa? Jadi kalau sudah diumumkan, nggak diumumin aja, mereka sudah semena-mena. Dengan diumumin begini, berarti yang tidak mengakui Al-Quds ibu kota Israel otomatis harus keluar. Kan begitu. Dan ini orang-orang Israel mendapat angin gitu. Dengan diumumkan seperti ini, yes, saya boleh semakin semena-mena. Ini kan ibu kotanya Israel begitu. Setelah meresmikan Al-Quds ibu kota Israel, selang 5 bulan, Senin ya, 14 bulan Mei, Amerika Serikat memindahkan kedutaan di Israel dari Tel Aviv ke Al-Quds. Itu adalah penistaan kubro begitu. Jangankan mindahin kedutaan, satu orang saja haram menginjakan area yang disucikan oleh Allah di situ. Dan umat Islam 1,5 miliar berkewajiban untuk membantu. Ya. Mungkin kalau fisik, makanya orang-orang fisik di Palestina itu kan jumlahnya sedikit. 5 juta, di 2 juta di Gaza, 3 juta di Al-Quds ya. Kalau satu fisik warga Palestina itu perbandingannya mewakili 350 umat Islam. Kalau kita bagi 1,5 dibagi 5 juta. Jadi wajar, mereka tidak ada lagi waktu untuk bekerja. Mereka ditutup pintu-pintu usaha, ya, tekanan demi tekanan. Mestinya umat Islam ini yang harus berbondong-bondong mengurusi kebutuhan pokok mereka. Rumah mereka yang dihancurkan harus dibangun lagi. Kemudian kaki mereka yang diamputasi harus ada galang dana untuk kaki palsu gitu ya. Kita lihat. Nah, ini yang dikatakan mereka semakin semena-mena. Bagi Palestina dan umat Islam yang sungguh-sungguh berjuang, bela Palestina tidak akan diam untuk terus menolak segala bentuk Yahudisasi. Al-Quds ibu kota Palestina selamanya. Nah, ini yang harus kita semangati. Dan kerjaan amal Palestina bukan hanya kita, tapi kita mengambil bagian yang bisa kita lakukan. Coba bayangkan kalau seluruh muslimah di Jakarta punya persepsi yang sama tentang persoalan Palestina, dan kita alhamdulillah sudah ada lembaga-lembaga yang secara aturan, misalnya ada Raya, lembaga perempuan yang dari legalisasi. Kita kan nggak bisa menyalurkan menggalang dana itu kalau dia tidak punya legalisasi. Kita tinggal menyalurkan dari masyarakat, kemudian ini nanti ada yang bertanggung jawab dari sisi pertanggungjawaban baik yang pengiriman maupun dalam. Nah, setelah kita lihat yang tadi masih belum selesai gitu. Kita selesai sampai jam berapa ya, Bu? Afwan, saya sampai jam berapa? Saya sampai jam berapa ya saya? Lupa nanya saya. Sampai jam 11, Ustazah. Oh ya, baik. Sampai 11 ya. Kita lanjut yang tadi, Mbak. Yang tadi kita lanjut dikit. Lagi ada error ya. Iya. Nah, jadi di situ kita lihat pembagian, berarti slide yang berikutnya ya. Nah, ini sudah ya. Ya. Nah, baru tadi kita lihat, dan yang menarik ibu-ibu sekalian, kita lihat lagi, kita baca hadis bahwa dalam hadis itu siapa yang sholat di Masjidil Aqsa ya, yang di area 14 hektar itu, jadi ibu-ibu harus, ibu bapak sekalian, saya mengingatkan kembali, yang namanya Al-Aqsa itu adalah area 14 hektar itu. 14 hektar itu. Jadi di dalam 14 hektar itu ada masjid, ada ruangan taklim ya, ada sekolah. 14 hektar itu. Nah, di 14 hektar itu kalau kita sholat baik di dalam masjidnya, di dalam bentuk masjid ya maupun di luar, itu pahala sekali kita sholat itu, jumhur ulama itu mengatakan kita mendapatkan 500 kali lipat dari kita sholat di masjid biasa. Berarti sekali kita sholat 5 menit. Nah, bagaimana dengan orang yang berjuang siang malam pikirannya, bahkan ketika dia ngajar, dia sukses mengajar, dia sukses menjadi ibu rumah tangga, itu juga li ajli Palestina. 500 kali saja kita sholat, sekali sholat itu 500 kali lipat dari kita sholat di masjid biasa. Bagaimana dengan kita berjuang? Maka banyak sekali keberkahan yang Allah berikan.
Nah, yang pertama, teman-teman sekalian, memahami persoalan Palestina dengan utuh dan benar ya. Jadi kita bagaimana bisa menghadirkan cinta kita terhadap Palestina ini ya harus terus belajar ya, memahami persoalan. Tapi kalau kita nggak tahu dalilnya ya, nggak tahu persoalan secara utuh, kita akan termakan dengan informasi-informasi yang salah di luar. Tapi kalau kita memahami, jadi setiap ada orang ragu nanya tentang Palestina, kita cari lagi. Nah, itu akan kejawab semua. Nggak ada yang nggak bisa kejawab. Jadi melalui mungkin ada M-Kisa ya di sini ya, bagaimana bisa mengikuti kajian-kajian tentang Palestina itu, memahami persoalan Palestina dengan utuh dan benar ya, dari mulai tempatnya, kapan Yahudi masuk dan dalil-dalilnya itu tentunya kita akan terus terupgrade ya. Lama-lama kita jatuh cinta gitu. Kayak kita misalnya berada dalam grup ibu-ibu pinter masak misalnya. Atau sering lah ibu misalnya di tengah pandemi ini melihat resep-resep ya. Ibu kalau orang yang punya kecenderungan memasak, dia nggak akan serta-merta mengcopy paste resep itu. Tapi dengan melihat resep-resep yang banyak itu, dia udah punya tuh caranya. Oh, berarti kalau di Indonesia ini kita bahas Palestina, seperti orang Arab menjelaskan Palestina, ya gitu. Kita udah bisa ngeramu dan tahu persoalan. Dan karena ini, ketika kita menjadikan urusan Palestina seperti kita berjuang menghafal Quran, nah, itu akan kelihatan. Orang-orang yang sungguh-sungguh menghafal Quran kan berjuang dari tahsin, ya, kemudian talaki, tadarus, sampai tahfiz, ya. Ketika dia sudah hafal, bagaimana supaya dia tetap terikat dengan Al-Quran, jadi musrif dan musrifah, ya gitu. Nah, bagaimana kita memposisikan ketika kita mengurusi Palestina seperti kita mengurusi hubungan kita dengan Al-Quran? Maka akan kelihatan itu. Ketika orang-orang yang tidak dekat dengan Al-Quran menganggap itu berat banget baca Al-Quran, ngapal Al-Quran itu berat. Tapi bagi orang yang sudah berinteraksi terus-menerus ya sampai ngigonya aja adalah Al-Quran gitu ya. Itu berbeda gitu. Nah, kita juga nanti ada semacam di bawah alam sadar gitu. Jadi sontak gitu kalau udah cerita Palestina yang sesuatu yang bahagia kita ikut bahagia, kalau sesuatu yang sedih kita ikut sedih gitu. Makanya ada tagline-nya Ustadz Abdul Aziz ya, itu yang beliau mengatakan antara hafalan Quran dengan Al-Quds ini tidak bisa dipisahkan. Maka ada istilah Ahlul Quran lil Quds ya, atau beliau mengatakan untuk menjadi pejuang Palestina itu pilihan Allah. Biar dia berkali-kali kalau Allah belum sentuh nggak akan dapat gitu. Tapi untuk bisa disentuh oleh Allah, kan Allah juga melihat durasinya berapa kali gitu perhatian dia terhadap cerita-cerita tentang Palestina. Yang kemudian ini yang tadi saya tarik lagi, kepedulian yang lahir dari cinta ya. Berbeda ya. Kalau kita anak-anak bisa jadi pada saat pendidikan awal dia jalanin hafalan Quran, sholat ya. Itu karena ada target-target supaya rapotnya biru gitu ya. Kemudian dia tidak ada beban lagi kalau nanti ini nggak dicicil ya ini. Makanya setelah dia lulus dari sekolah itu ya hilang hafalannya. Bisa jadi dia baru dapat hidayah lagi setelah dia kuliah. Nyesel banget dulu kenapa nggak sungguh-sungguh gitu ya. Nah, ini kepedulian kita lihat tadi saya mentakid lagi. Barang siapa yang membantu seorang muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan di akhirat. Ini kesulitan umum. Jadi satu kesulitan di hadis lain bisa ribuan kesulitan yang Allah bantu buat kita karena kita membantu kesulitan. Makanya kenapa pahala kita di luar tuh timbangannya lebih berat gitu. Jadi kita nggak boleh stagnan di rumah. Kalau semua anak-anak kita ini kapan berhasil dia kita didik, itu wilayah Allah. Tapi doa kita nggak akan pernah berhenti. Kita mengatakan sampai titik darah penghabisan, anak kita harus masuk dalam rombongan orang-orang yang barisan para pendakwah, para pejuang gitu ya. Minimal dia menjadi husnul khotimah. Jadi kalau kita di rumah nunggu semua anak itu soleh nggak mungkin. Tetapi orang di luar nungguin kita bisa baca Al-Quran, bisa menghafal ya. Tetapi ketika kita memberikan kemudahan orang menghafal Quran, kemudahan orang untuk berbuat baik, maka Allah akan memudahkan persoalan kita di dalam rumah ya. Kita memudahkan orang dekat dengan Allah, Allah memudahkan kita untuk
sama-sama dekat kepada Allah dalam keluarga. Jadi hubungan timbal balik gitu ya, Allah akan memberikan. Nah, tetapi ketika kita membantu Palestina, nah itu berbeda. Karena di situ persoalannya adalah akidah. Kalau persoalan kemanusiaan, semua agama bisa membantu. Itu pun udah masuk banget tentang amal Palestina. Tapi kalau akidah, karena sumber kekuatan akidah itu adanya di bumi Syam. Jadi kalau caranya Yahudi untuk mengerecokin umat ini supaya tidak memandang full tentang Palestina ini dan agar orang-orang Yahudi ini leluasa, mereka lukai dulu tuh di sekitarnya, baik yang sekitar di bumi Syam, Suriah ya, sampai sekarang kita lihat digunakan dengan pemimpinnya sendiri ya. Kemudian di Lebanon kita lihat, di Urdun ya, itu mereka juga mengalami gesekan-gesekan. Yang Rohingya ya kita lihat, yang muaranya itu adalah Israel, Yahudi kita lihat. Nah termasuk semua, kenapa kita harus membantu bencana kebanjiran misalnya Kalimantan Selatan di ajli Palestina? Kenapa kita membantu Rohingya untuk membebaskan Palestina? Jadi selalu semua acara yang kita lakukan itu adalah puncaknya adalah untuk membebaskan Palestina. Jadi Palestina itu hanya bisa dibebaskan kepada orang-orang yang dia juga memberikan perhatian untuk dalam negerinya. Nggak mungkin kita dianggap orang seolah-olah kalau kita mengurusi Palestina kita nggak ngurusin dalam negeri. Belum ada survei aja, coba bayangkan. Bisa jadi orang-orang yang betul-betul konsen ya, bisa jadi orang-orang yang peduli terhadap Palestina bisa jadi kualitasnya lebih konsen terhadap urusan dalam negeri karena ini pintunya gitu. Ketika dia membantu orang kelaparan di sekitarnya, itu adalah untuk membebaskan Palestina. Kalau kita membantu orang duafa diciptakan oleh Yahudi di Palestina, kita nggak bisa memeluk, kita nggak bisa melihat langsung. Maka kita punya kesemangatan. Ketika kita malang dana dan tidak pandemik, kita senang sekali. Lembaga kita langsung melihat, ya merasakan bagaimana tidur di pengungsian, bagaimana kita lihat mereka kekurangan baju dan yang lainnya. Bahkan sepanjang saya ke Lombok waktu itu ya, kemudian juga ke Palu ya, ini juga perhatian buat kita, banyak bantuan-bantuan yang mubazir ya. Misalnya kita sering sekali kalau orang yang kebanjiran dan segala macam mengumumkan galang baju bekas atau berkualitas misalnya ya. Itu sepanjang jalan itu baju-baju bekas itu berserakan ya. Kita pernah, karena saya selain di ngurusin Palestina juga ngurusin kemanusiaan dalam negeri, misalnya di Nasyita ya. Itu kita ngumumin waktu itu membuka bantuan baju layak pakai atau berkualitas ya. Tempatnya di rumah saya. Itu ruangan tamu saya kalau dibilang segunung itu baju. Karena kita tidak mau, kita memang sengaja kita nggak mau ngirimin barang bentuk baju bekas itu. Jadi kita sortir ya, kita sortir, setelah itu kita cuci, kita jual dengan harga murah. Terkumpullah 10 juta. Tetapi itu pengalaman, Masya Allah. Ketika dibuka itu, orang kayaknya itu nggak rela buang bajunya yang udah lama di rumah. Yang ada kecoaknya, yang ada ininya, bahkan maaf ya, butik-butik mungkin udah lama nggak dibuka gitu ya. Memang bentuknya masih baru. Pas kita buka itunya kayak apa ya, busanya dan yang lain pada hancur semua. Nah itu kita sortir tuh. Akhirnya kita berpikir, makanya sekarang ada gerakan nggak mau kena bekas, mau kena baru kita minta ya. Karena luar biasa. Ya ini bagaimana kalau orang ngumpulin langsung dikirim? Yaitu penghinaan kalau menurut saya ya. Jadi pada saat itu baju-baju Hatta yang baru kita jual dengan harga baru ya. Hatta yang bekas kita lakukan. Nah, ini termasuk kedudukan, kita lihat Ibu sekalian. Jadi kalau kita memikirkan urusan Palestina, itu bukan berarti kita memikirkan 24 jam untuk Palestina. Sama seorang ibu yang bekerja ya. Seorang ibu yang bekerja di kantoran ya, bukan berarti dia ketika dia menghabiskan waktu separuh waktunya itu di kantor seolah-olah urusan kantor nomor 1, anak nomor 2, enggak. Nah ini jawabannya adalah man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa
Ghazian fisabilillah bi khairin faqad ghazi. Barang siapa yang mempersiapkan bekal orang yang berperang di jalan Allah, berarti dia telah berperang, mendapat pahala berperang. Dan barang siapa yang menjaga menanggung urusan rumah orang yang berperang di jalan Allah dengan baik, berarti dia telah berperang. Siapa yang kita bantu di Palestina? Anak dan perempuan Palestina. Yang namanya berjuang itu bukan dengan senjata saja. Ketika anak-anak itu bertahan hidup dengan segala keterbatasan, itu jihad dia. Ketika mereka bertahan dengan pengobatan, ya, dengan kaki palsu, dengan menghafal Quran, itu jihad dia. Dan mereka ketika rumahnya dihancurkan, kemudian tidur sementara di emperan sambil menunggu bantuan jihad amal dari umat Islam seluruh dunia, mereka balik lagi ke rumahnya, itu adalah jihad. Jadi jihad perempuan dan anak-anak itu ketika dia bertahan di tanah airnya dan tidak keluar dari tanah airnya. Sebab siapa yang kita andalkan? Dan sementara target penjajah seluruh dunia yang dibantu oleh seluruh dunia ini, mereka membuat tidak nyaman. Orang yang di Gaza dibuat aturan, diusir, nggak ada yang berhasil keluar. Di saat pengumuman mengusir, ya, jadi mereka buat aturan 7 juta yang menjadi pengungsi Palestina itu. Mereka buat aturan hanya pengungsi Palestina yang tidak bisa keluar yang tidak bisa kembali ke Gaza, ke Palestina. Tapi sebaliknya, orang-orang yang di Palestina ini ketika ada isu untuk mengeluarkan orang yang di Palestina, mereka buat gerakan Masiratul Audah. Jadi bukannya kita ingin keluar, yang keluar harus masuk ke dalam, gitu. Itu perlawanan di kondisi yang hidupnya serba terbatas. Jadi ini yang dikatakan kedudukan jihad. Jadi kalau orang-orang yang berjihad itu dimudahkan menghafal Al-Quran, bisa jadi orang yang membantu dengan harta, dengan cinta, dengan pikiran, Allah mudahi dia menghafal Quran. Kalau orang-orang yang jihad fisabilillah mendapat kesyahidan, kita juga bisa mendapat kesyahidan. Nah ini yang kita lihat, ya. Selanjutnya, berikutnya, Mbak. Nah yang ketiga, edukasi kepalestinaan, ya. Dikatakan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menunjuki suatu kebaikan, maka ia mendapat pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Jadi kita nggak boleh berhenti untuk melakukan edukasi kepalestinaan. Kalau skup kita, ya, diri kita nggak boleh berhenti, karena memahami Palestina itu butuh waktu, ya, karena ini cerita yang panjang. Edukasi kepalestinaan, ya mungkin dari ibu materi matematik muncul sedikit tema Palestina, majlis taklim tema sedikit Palestina. Sampai bahkan bisa jadi ada materi wajib yang diterapkan di sekolah. Misalnya menjadi kegiatan rutin, setiap tahun itu ada namanya Daurah Maqdisiyah. Daurah Maqdisiyah. Jadi materi dasar tuh tentang sejarah, tentang peta, tentang segala macam hal. Langsung nanti mendapat sertifikat, ya, bahwa ketika kita mau menjelaskan Palestina kita punya pemahaman, gitu. Itu bisa kita lakukan edukasinya. Kalau kita sudah punya bingkai seperti ini, kita nyampein sudah enak. Tetapi itu bukan berarti kita tidak menempatkan semua materi di pelajaran kita tentang Palestina, enggak. Karena nanti jangan sampai overlap, gitu. Tugas utama kita boleh dikatakan 92% lah mungkin, ya, atau 98% itu urusan dalam sekolah kita. Tapi 2%-nya itu ada yang kita alokasikan untuk Palestina. Bukan berarti perhatian kita 2% buat untuk Palestina, karena yang 98% itu juga untuk Palestina. Nggak mungkin kita menjadi pejuang Palestina sementara kita gagal berjuang di lapangan amanah kita, misalnya pendidikan. Mendoakan, ya, tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudara sesama muslim tanpa sepengetahuan, melainkan malaikat akan berkata, dan bagimu juga kebaikan yang sama, ya, kita lihat. Nah seperti tadi misalnya pada saat kita menggalang dana Palestina, wah saya awal tuh 2010 saya pulang ke Indonesia sama almarhumah itu kan belum berhasil masuk ke Gaza. 14 hari saya sama almarhumah saja Yoyo itu angin keberkahan. Itulah saya penyesalan. Kenapa saya baru mencintai dan jatuh cinta terhadap Palestina itu 2010. Itu penyesalan yang paling dalam. Maka ketika saya pulang dari Palestina itu, saya banyak menangis, ya. Dan saya berazam dalam hati saya, Allah izinkanlah saya untuk berjuang di Jakarta pada saat itu, ya. Waktu itu saya pegang 2.500 ustazah, ya, di Jakarta Porsitma. Saya masih jadi anggota dewan. Jadi selama kurang lebih 2010 sampai 2011 itu saya dari rumah ke rumah mengadakan gerakan 1000 untuk Palestina. Waktu itu Adara hanya 3 orang, almarhumah, saya, Bu Maya, gitu, ya.
Nah ternyata terkumpul selama 2 tahun itu 500 juta, baru Allah takdirkan saya masuk Gaza 2012. 2012 saya bawa uang 500 juta pada saat itu, dan almarhumah sudah meninggal pada saat itu. Berbeda ketika saya menginjakan kaki di Gaza, belum sampai Gaza waktu itu 14 hari, saya ternyata diajarkan mungkin Pak pesannya, sebelum kamu masuk ke Gaza, ke Palestina, kamu harus belajar dulu dengan orang Indonesia yang sudah lebih dahulu jatuh cinta terhadap buatan Palestina. Makanya selama 14 hari itu saya ditentil habis oleh almarhumah, ya. Almarhumah sampai betul-betul angin keberkahan dari Gaza itu nyeruak dari diri saya, ya. Dan saya banyak menangis pada saat itu, dan saya termasuk orang yang tidak siap ditinggalkan oleh almarhumah. Mirip sekali ketika Umar bin Khattab ketika berpisah dengan Rasulullah SAW dan beliau tidak nerima. Itulah yang saya alami selama 3 bulan. Saya banyak menangis, ya. Saya banyak menangis dan saya belum siap. Baru setelah 3 bulan saya baru bisa move on. Karena orang yang betul-betul memberikan inspirasi ruhiyah saya, yang meluruskan jalan hidup saya adalah beliau. Nah, inilah yang dikatakan sahabat yang betul-betul mendalam. Dan ternyata mungkin perjuangan itulah yang andai kata saja beliau sekarang masih hidup, tentu adalah kebahagiaan yang paling mendalam yang dia cita-citakan ada pada diri Adara itu sendiri. Nah, disitulah kita melihat, saya ingin mengatakan, kalau sekarang Adara ada 22 provinsi, ada 22 komunitas, ya, dan setahun dapat 11 miliar, sebanyak itulah pahala almarhumah akan mengalir. Dan kemudian ada lagi sekarang ormas-ormas yang kita bentuk, banyak itulah. Bisa jadi awal-awal kita menggalang dana, saya diejek, ya, dan bahkan untuk tidak merepotkan orang lain, saya belajar pegang laptop, belajar sound, ya, dari kontrakan satu ke kontrakan yang lain, gitu ya. Nah, ini yang dikatakan suatu saat tidak lagi orang galang bisa jadi bukan lagi recehan. Orang yang kelebihan mobil, orang yang kelebihan ruko, orang yang kelebihan handphone, laptop, ya, akan berbondong-bondong untuk memberikan sumbangannya. Karena dikatakan bahwa orang tidak bisa mengatakan berjuang, Palestina harus kita merdekakan. Nggak bisa hanya modal takbir, modal religius, tapi dia harus menggalang dana. Karena dana itu adalah darah perjuangan. Sebagaimana mereka menghimpun kekuatan dana di seluruh dunia. Pengusaha mereka bersatu, perusahaan mereka bersatu, seniman mereka bersatu, bahkan pemimpin-pemimpin negara mereka bersatu. Gak mungkin. Sementara bayangkan berapa murabito yang kita kasih setiap dia masuk. Nah, seberapa? Tapi mereka membiayai dana. Sekali masuk turis itu dapat 2 juta. Sekali masuk, bukan per bulan. Sekali masuk, kita lihat. Nah, ini dalam hadis dikatakan doa seorang muslim untuk saudaranya sesama muslim tanpa diketahui olehnya adalah doa mustajabah. Di atas kepalanya orang yang berdoa ada malaikat yang telah diutus, sehingga setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat yang diutus tersebut akan mengucapkan amin. Dan kamu juga akan mendapatkan seperti itu. Jadi kalau kita mendoakan agar diberikan keteguhan saudara-saudara di Gaza, Allah pun mengaminkan agar kita teguh dalam menjalankan dakwah kita di dalam negeri, agar kita istiqomah, ya, agar kita segala macam. Dan sekarang penderitaan Gaza, Palestina semakin berat dengan adanya corona. Kita saja terasa betul yang punya yang namanya kemerdekaan. Kita rindu berkumpul, ya. Ekonomi di mana-mana ditutup, ya. Makanan kita lihat, jualan apa saja itu semuanya sudah tutup, kita lihat. Nah, di Gaza itu berdua kali lipat, ya. Tidak corona saja dia sudah merasakan seperti corona. Sampai lagi dengan adanya corona kita lihat. Terakhir ada lagi, Mbak, mungkin udah habis, ya. Udah cukup, ya? Sudah habis. Ya, alhamdulillah ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Isra Miraj ini, dan kita lihat di Ramadan nanti tentunya ini kita harus syukuri, walaupun kita lockdown, ya, tetapi kita masih segalanya masih bisa. Listrik di Gaza itu hanya 4 jam sampai 6 jam per hari. Nggak ada seperti kita. Maka saya katakan bahwa di Gaza itu posisi handphone mereka itu diganti dengan Al-Quran, ya. Kalau kita ada konter-konter HP, mereka ada konter-konter tahfiz dan murojaah, ya. Nah, ini kita lihat kita masih jauh lebih bersyukur. Mudah-mudahan di Ramadan nanti kita bisa menghadirkan suasana di Gaza, di Palestina di dalam Ramadan kita, ya. Jangan sampai kita diatur
dengan berbagai macam kesibukan-kesibukan. Karena memang godaan kita di saat pandemi ini, kita banyak menyita waktu kita untuk yang disebut dengan online, ya. Sibuk dengan HP dan segala macam hal, tidur, makan, ya segala macam hal. Nah ini kita mudah-mudahan persiapan kita untuk Ramadan nanti, suasana pandemi dan kita tak pernah tahu apakah akan berakhir atau lanjut. Tapi sekali lagi bagi kita, ketika kita melihat lockdown 15 tahun yang dialami saudara kita di Gaza, kita belum apa-apa. Semuanya belum, semuanya kita masih bisa, tetangga kita masih banyak yang peduli juga terhadap. Saya pikir ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dah sedikit